Anda masih bersama kami di Sido Malam. Pemirsa pelajar di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara berteriak minta Presiden agar membangun jembatan. Mereka sudah tak sanggup lagi bila setiap hari harus bertaruh nyawa menyeberangi arus deras sungai supaya bisa sampai di sekolah. Murid yang diduga berasal dari Desa Sifalago, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara menjadi potret pilu kehidupan pelajar di daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Tidak seperti teman-teman mereka di kota besar, mereka harus bertaruh nyawa menerjang derasnya arus sungai agar bisa sampai di sekolah. Minimnya infrastruktur jalan atau jembatan layak hingga keterbatasan akses teknologi informasi turut menggerus kualitas pendidikan hidup di daerah 3T. 62 kabupaten di 17 provinsi Indonesia saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengejar pembangunan yang tertinggal. Tidak mudah, namun pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri ini harus diwujudkan untuk akses pendidikan hingga kesehatan warga. Meski tidak ada dana khusus pembangunan bagi daerah 3T, pemerintah memberikan perhatian melalui kucuran dana di sejumlah program yang bernilai puluhan triliun rupiah. Di antaranya lewat dana desa hingga dana pembangunan infrastruktur seperti jalan serta jembatan. Pembangunan daerah 3T bukan sekedar membuat jembatan atau mengaliri listrik, tetapi juga memberi kesempatan bagi generasi penerus agar bisa belajar dan meraih mimpi mereka. Memberikan akses layak di daerah terpencil juga akan membuka dunia yang luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan 6 smelter rampasan negara hasil kasus korupsi tata kelola timah senilai 300 triliun rupiah. Aset tersebut diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, kemudian diteruskan ke PT Timah Tbk selaku BUMN yang akan mengelola seluruh fasilitas tersebut. Prosesi penyerahan berlangsung di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin kemarin. Penyerahan aset rampasan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik pertambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam. Prabowo menegaskan 6 smelter dan barang-barang yang disita mencapai 7 triliun rupiah. Namun masih banyak tanah jarang dari PT Timah yang berpotensi memiliki nilai tinggi. Prabowo optimistis kerugian sebesar 300 triliun dari PT Timah bisa dikembalikan ke masyarakat Indonesia. Enam smelter dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Kita ke informasi lainnya, adik Yusuf Kalla, Halim Kalla, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar periode 2008-2018. Dalam kasus ini, total 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih. Penetapan tersangka adik Yusuf Kalla disampaikan Kepala Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Cahyono Wibowo. Polisi juga tetapkan Dirut PLN periode 2008-2009 Fahmi Mohtar FM sebagai tersangka. 2 tersangka lain dari pihak swasta yakni RR dan HYL. Sementara Kejaksaan Agung memeriksa petinggi Google Indonesia sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dalam kasus ini, Kejagung tetapkan 4 tersangka, 1 diantaranya masih buron.
Kejaksaan Agung terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan salah satu tersangka Nadiem Makarim. Terbaru, Kejaksaan Agung meriksa Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan PT Google Indonesia, inisial PRA, sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Senin 6 Oktober 2025. Selain memeriksa pihak Google, dalam keterangan persnya, Kejagung juga telah memeriksa 10 saksi lain dari pihak swasta dan pemerintah. Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. 3 tersangka telah ditahan, sementara 1 tersangka, yakni Juristan, masih buron. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sidang pra-peradilan terkait penetapan status tersangka Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Sidang pra-peradilan digelar untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam sidang tersebut, pihak pemohon menghadirkan saksi ahli pidana untuk membantah dasar penetapan status tersangka yang dinilai cacat hukum dan terlalu prematur. Saksi ahli pidana Khairul Huda menjelaskan dasar penetapan tersangka seharusnya berdasarkan pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang ditetapkan oleh lembaga berwenang seperti BPK atau BPKP. Khairul Huda juga menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim masih terlalu terburu-buru dan belum dilengkapi dengan bukti-bukti yang memadai. Senada dengan saksi ahli, kuasa hukum Nadiem Makarim Hotman Paris menilai penetapan tersangka tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, unsur kerugian negara harus dibuktikan melalui audit resmi dari BPK, BPKP atau angkutan yang ditunjuk, dan hasil audit BPKP terakhir telah menyatakan tidak ada kerugian negara. Iya, ini kan pra-peradilan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Jadi fokus dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Nah, jadi yang jadi persoalan adalah apa yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara itu harus didasarkan pada pertama perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kapasitas melakukan perhitungan dan ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Nah, dari fakta yang tadi disampaikan atau ilustrasi yang disampaikan kepada saya, tampaknya penetapan tersangka ini belum didasarkan pada adanya bukti berupa perhitungan dan penetapan adanya kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang. Salah satu hal yang kita tidak setuju adalah bahwa tindak pidana pencurian ayam atau tindak pidana pembunuhan tidak sama dengan tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana pencurian ayam, memang 2 alat bukti tersebut cukup dari saksi-saksi dan ayam yang ditemukan. Ya, itu namanya 2 alat bukti. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Dan peraturan mengatakan yang berhak menghitung itu hanya BPK, BPKP dan akuntan yang resmi ditunjuk. Itu bedanya loh. Kalau dalam pencurian ayam kan tidak ada akuntan yang ditunjuk atau BPKP. Jadi 2 alat bukti dalam tindak pidana umum tidak sama dengan 2 alat bukti dalam pidana korupsi. Karena pidana korupsi mengharuskan ada hitungan dari lembaga seperti BPKP. Ini malah sudah ada dan menyatakan tidak ada kerugian negara. Jadi ini bukan hanya tidak ada, tapi malah